Harum sedikit, sudah berbau, langsung kita blender ya. Ini saya pinter. Bravo. Dan ternyata 1 kilogram tepung terigu dan 900 gram kacang mede itu jadinya banyak sekali, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Nika Yuliana di sini, mamahnya Maitreya. Kali ini saya mau bikin sesi 2 kue kering kacang mede super premium, super mahal, super enak. Yang video yang pertama dulu pada saat Idul Fitri dulu itu coba-coba trial and error karena saya lihatnya di YouTube. Ada putih telur segala lah dimasukin lah, jadi hasilnya letak keras gitu kan. Sedangkan tips untuk membuat kue kering itu pantang pakai putih telur, nggak boleh. Nah sekarang resepnya sama dengan kastengel, resep mamaku. Saya habis diskusi dengan ibuku. Saya bilang, Mak boleh nggak kalau kastengel itu kejunya saya skip, saya kasih kacang mede? Ya boleh-boleh aja. Cuma nanti menteganya kalau pakai kastengel kan menteganya 750 gram. Ini tinggal kamu atur-atur aja nanti. Kalau 750 gram, 800 gram kurang kalis, tinggal kamu tambahin lagi. Oke, gitu ya. Jadi untuk barang-barang ini, bahan-bahannya adalah farina terigu 1 kilo, teman-teman. Terigu 1 kilo. Ini farina. Di Italia, bahasa Italinya terigu itu farina. Lalu ada kacang mete. Kacang metenya saya kasih 6 bungkus. Satu bungkusnya itu 150 gram. Jadi 6 bungkus itu 900 gram. Saya pengen pakai 1 kilo. Cuma kalau 1 kilo berarti harus buka lagi satu plastik kan. Tanggung kan nantinya kan kemasannya. Jadi udah 6 aja 900 gram. Dan ini harga 1 kilo di Italia ini harganya 4 euro. 60 ribu. Jadi 60 ribu dikali 6. Udah 420 ribu kan. Untuk bikin bahannya aja. Kalau di Indonesia saya yakin lebih mahal harganya. Pokoknya kalian kalau mau bikin setengahnya ya udah pakai skala perbandingan 50-50 kan. Berarti terigunya 50, ininya 500 gram misalnya gitu. Lalu ada butter asin. Butter asin kayak Wisman kalau di Indonesia seperti biasa. Atau kalian mau pakai Blue Band juga boleh, terserah. Blue Band ini buat ngoles loyang. Lalu butter asinnya 750 gram. Aku tambahin lagi segini jadi 800 gram. Bahan kastengel dan bahannya putri saljuku. Nanti kalau pada saat ngadon belum kalis, saya tinggal tambahin ya teman-teman ya. Pokoknya ini 800 gram resep awal gitu. Karena kan bandingannya terigunya sekilo, kacangnya 900 gram gitu. Kita nggak tahu gitu. Kalis apa enggak gitu. Tapi yang pasti hasilnya premium banget. Udah ketebak banget rasanya. Lalu ada gula halus 300 gram aja. Saya pakai 125 gram kali 2 plus ini sisanya. Karena saya nggak suka manis-manis. Sukanya yang gurih-gurih aja. Teman-teman selera ini, kalau mau pakai manis juga boleh. 400 gram, 500 gram, bebas. Silahkan. Kayak di YouTube tuh macam-macam tuh resepnya. Ada yang terigunya 1 kilo, gula pasirnya 500 gram. Saya nggak. Saya pakai 300 dulu. Nanti kalau kurang, gampang ya. Tinggal dirasain dulu, dikasih lagi gitu. Lalu ada kuning telur. Kuning telur seperti biasa 9. Saya pakai untuk resep kastengel itu 9. Ini 6. Saya tinggal masukin 3 ya kan. Tapi saya nggak pakai telur ini teman-teman. Karena saya sudah beli di supermarket. Telur merahnya saja yang sudah fix, sudah siap untuk bikin kue. Tuh ini bahasa Italinya. Subito pronto, siap digunakan untuk keperluan dapur. Ideal untuk membuat crema pasticcera, pastry, gelato es krim, pasta frolla, dan pan di Spagna. Jadi untuk bikin kue-kue ini paling pas banget. Ini 12 telur. Saya butuhnya cuma 9, tapi 9 itu saya pakai yang besar. Tuh. Karena ini saya nggak tahu di dalamnya apakah telurnya kecil atau besar. Jadi nggak apa-apa, semua aja saya kasih. Teman-teman 9 aja nggak apa-apa gitu. 9 kuning telur ya, kuning telurnya aja. Lalu ada amido di mais. Amido di mais itu maizena. Saya kasih 200 gram. Jadi pasti makin lumer, makin renyah, makin kres gitu. Langsung di mulut tuh langsung ces gitu. Oke.
nanti pada saat untuk pulas kue keringnya, pakai putih telurnya dicampur ya, gitu. Nah sekarang saya mau timbang-timbang dulu, saya mau masukin dulu ya. Nah teman-teman, sekarang langkah yang pertama gengs, kacangnya kita sangrai dulu. Sebetulnya nggak usah disangrai juga enak sih, karena ini tuh sudah tostati gitu. Tostati tuh sudah oven sudah dipanggang di oven gitu. Cuma aku ngerasanya disangrai aja lagi. Jadi teman-teman yang udah beli kacang yang udah ovenan kayak aku ini, nggak usah disangrai lagi, nggak apa-apa. Nah setelah harum sedikit, sudah berbau, langsung kita blender ya. Langkah berikutnya, kacang metenya setelah kita sangrai adalah kita blender ya. Oke, dah itu. Kita blender sampai halus sekali. Lalu selanjutnya tepung terigu 1 kg sudah kita masukkan ke dalam baskom 1 kilo. Lalu kacangnya yang setelah disangrai dan setelah kita blender, oke, sudah kita masukkan juga ke dalam baskom. Juga butter asin, Wisman boleh atau Blue Band juga boleh, terserah bebas, sebanyak 750 gram atau 800 gram. Pokoknya bebas, kita aduk dulu, nanti kalau nanti kurang kalis baru kita tambahin lagi kan. Soalnya perbandingan kacangnya aja 1 kilo gitu kan, 900 gram, hampir 1 kilo. Lalu saya pakai juga ini kuning telurnya 9 telur, cuma di sini tulisannya 12 telur. Cuma mungkin kecil-kecil gitu, makanya saya masukin semua. Kalau standar telurnya besar-besar cukup 9. Oke, aduk Pak. Sih. Dah belum sih. Juga saya pakai sedikit vanili 1 gram. Lalu jangan lupa juga masukkan gula halus. Saya pakai 300 gram. Gula halus kita masukin. Supaya nggak terlalu manis kalau saya sukanya. Selanjutnya jangan lupa masukkan maizena ya. Jangan sampai ada yang kelupaan dimasukkan ya, maizena. Dan ini teman-teman, tau nggak, adonannya aja sudah, ya Allah sudah enak banget, tau nggak? Betul-betul ini premium. Aku di Italinya aja mahal banget ini, beneran. Jadi kalian nanti untuk bikinnya boleh pakai skala 50-50 atau setengahnya lagi, 1/4 gitu kan. Misalkan terigunya 250, berarti kacangnya juga 250. Pakai kacang tanah boleh nggak Tenike? Ya boleh aja, bebas, terserah silakan. Kalau saya sukanya pakai kacang mede supaya kayak yang di Lombok itu loh, khas kue kacangnya tuh khasnya tuh pakai mede. Bravo. Nah sekarang setelah kita cetaknya angka-angka. Ini bravo, pinter. Karena ini cetakannya Maitreya, baru semua tuh huruf-hurufnya tuh. Lagi dicetak sekarang sama bapaknya. Sekarang Maitreya yang bagian mulas pakai kuning telur. Ingat ya teman-teman, gengs, kalau mau mulas permukaan kue kering, putih dan kuning telurnya kita campur. Bravissimo, piano nomornya. Pinter. Lanjut ya, dai veloce. Nah jadi teman-teman, kue kering itu sebenarnya loyangnya nggak usah diolesin mentega lagi gitu. Cuma aku kayaknya kok orang Indonesia banget gitu. Perasaan kalau nggak dikasih mentega lengket gitu kan. Apalagi loyangnya yang anti lengket begini gitu. Loyang aluminium pun kalau bikin kue kering itu tidak usah diolesin pakai mentega lagi. Dia akan mengelupas. Beda dengan bikin cake gitu kan. Tada, ini dia hasilnya. Kalau warna permukaannya tidak terlalu kuning, wajar ya, gengs. Karena yang kita pakai kan putih dan kuning telur alami. Kalau yang ada di YouTube yang di resep itu kan mereka pakai pewarna kuning telur. Sehingga di atas permukaannya ini tampak oranye sekali gitu. Akhirnya setelah 5,5 jam, 6 jam mungkin saya akhirnya bisa menyelesaikan kue kacang kering mede premium super mahal ini. Dan ternyata 1 kilogram tepung terigu dan 900 gram kacang mede itu jadinya banyak sekali, gengs. 1 toples besar ukuran 1 kilo lebih, ini 1 kilo 200. Juga 4 toples kecil, dan kecilnya juga kecil gendut. Jadi ini hampir sekilo. Yang toples kecilnya ini juga hampir sekilo. Belum lagi yang di oven, di dalam oven masih ada 1 loyang lagi. Plus ini sudah aku pisahin buat ngemil-ngemil sendiri karena tempatnya udah nggak ada, nggak cukup.
Nah, ternyata kalau kalian nggak mau bikin lama-lama kayak aku sampai ngabisin waktu 6 jam, kalian bisa bikin perbandingan. Misalkan tepung terigu 500 gram, kacang medenya 400 atau 300, atau kacang tanah jadul. Kacang tanah jadul juga enak banget itu rasanya, dan aku suka banget kue kacang tanah jadul itu. Lalu, atau tepung terigunya 250 gram, kalian juga bisa pakai kacangnya misalkan 150 gram. Atur-atur aja gitu kan. Pokoknya semuanya jelas ada di sini. Dan ternyata pengapiannya beda dengan lamanya pembakaran itu, lamanya baking beda dengan kastengel, gengs. Waktu bikin kastengel, saya butuh 30 menit untuk setiap pembakarannya. Sekarang enggak. Untuk kue kacang mede ini cuma butuh waktu 15 menit. Karena menjelang 12 menit, 13 menit itu sudah mulai kuning dan kecoklatan. Wah, bahaya. Untung saya tanggapkan pelajaran dari masa yang pertama kali bikin, kan ada yang gosong segala macam gitu. Dan alhamdulillah bagus-bagus sekali. Ini dijamin premium, dijamin enak, dan rasanya sama, bahkan mungkin lebih premium daripada oleh-oleh yang di Lombok itu. Karena kan bahan-bahannya juga wow. Tapi nggak masalah misalkan kalian mau ngasih saudara, atau mau ngasih mertua, atau mau ngasih hadiah. Ini deserve banget. Saya coba dulu ya. Tau nggak? Ketika digigit, itu kalau bahasa Jawanya itu ngeprul. Ngeprul itu pers gitu. Karena kan tadi bahan-bahannya tanpa pengembang, ngeprulnya betul-betul dari 9 butir kuning telur dan maizena. Pokoknya enak banget, lumer, dan kacang medenya mewah. Ini betul-betul kue kacang kering mede mahal dan premium. Silahkan dicoba, silahkan dieksekusi segera. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.